Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, pemberi kasih dan rahmat, serta memohon belas kasih-Nya, supaya kita diperkenankan menyelenggarakan ibadah pembukaan bulan kebangsaan saat ini. Tuhan, Sang Pencipta, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur dan rahmat. Segenap hati dan jiwa kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Merasakan dan menikmati anugerah dan karunia-Mu atas hidup kami. Ya Tuhan, Sang Sumber berkat, limpahkanlah berkat-berkat-Mu. Demikianlah kami bersyukur atas kelimpahan berkat-Mu yang tidak pernah berkurang, selalu baru setiap hari. Mari bersama kita memujikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah minggu pertama di bulan kebangsaan ini kita awali dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama bulan kebangsaan. Mari kita pakai waktu anugerah Tuhan untuk mengakui dengan penuh kerendahan hati atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Ciptaan seluruh semesta serta panggilan menjadi saksinya di tengah bangsa Indonesia yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Mari kita pujikan Hai Makhluk Alam Semesta dari Kidung Jemaat 60 bait 1 dan 4. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra
Bagaimana hidup kita saat jatuh dalam dosa? Kelam, menderita, tak berdaya, putus asa, kehilangan pengharapan? Datang kepada siapakah supaya kita bisa keluar dari itu semua? Hanya datang pada Tuhan sajalah, maka terang itu kembali kita dapat. Tinggalkan kelam, sambut terangnya yang tak pernah padam. Saya memberi kesempatan kepada umat untuk dapat berdoa secara pribadi. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan masih mengingatkan kami untuk mengakui dosa-dosa kami. Kami sadari kami manusia yang lemah, maka kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat memperbaiki diri kami menjadi lebih baik lagi. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Anugerah Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 3 yang beginilah firman Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mari kita pujikan kesanggupan kita dengan pujian Ada Damai Sejahtera Allah dari PKJ 203 bait 1 dan 2. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama menyiapkan hati melalui berdoa. Kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik dan maha besar, kami pada saat ini menaikkan syukur kami kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan waktu kepada kami untuk menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Maka kiranya Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami, menerangi hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk menerima firman Tuhan, dimampukan oleh Tuhan juga untuk melaksanakan firman Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini menerima firman Tuhan di rumah masing-masing, Tuhan yang akan memberkatinya juga. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, juga Tuhan yang akan memperlengkapi. Kami serahkan ya Tuhan saat ini, berkaryalah Roh Kudus di dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 yang beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita kembali diingatkan melalui firman Tuhan yang tadi dibaca melalui Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 tentang belas kasih Allah. Belas kasih Allah kepada manusia. Belas kasih Allah kepada manusia. Atau dalam bahasa yang sering didengar di dalam iman Kristen atau sebagai orang Kristen, Tuhan Allah itu memberkati mereka. Tuhan Allah itu memberkati setiap orang-orang yang datang kepadanya. Maka dari itu benar slogan bagi orang-orang Kristen yang mungkin sering sekali kita dengar, yaitu apa? Diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Dengan pemahaman kalau memang setiap orang Kristen, setiap orang percaya, yaitu kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, telah menerima berkat ataupun telah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan itulah wujud ataupun bukti belas kasih Allah kepada kita. Nah, kemudian inilah yang menjadi tugas perutusan kita. Apa? Tuhan Allah menghendaki agar kita, setiap orang percaya kemudian apa? Untuk dapat menjadi berkat. Tadi di depan saya katakan slogannya adalah
diberkati untuk memberkati. Nah, kita kan sudah diberkati, berarti kita dikehendaki oleh Allah untuk dapat memberkati orang lain. Lalu berkat seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan? Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui bacaan saat ini, yaitu Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Kisahnya begitu terkenal, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pesan Tuhan Yesus sebenarnya sederhana, yaitu apa? Agar para murid itu dapat menjadi berkat. Agar para murid pada waktu itu dapat menjadi berkat. Kalau tadi pertanyaannya berkat seperti apa, kalau sekarang pertanyaannya adalah memberkati melalui apa? Memberkati melalui apa? Mari kita simak bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya awali dulu dengan konteks dari bacaan kita itu sebenarnya dimulai dari ayat 12 dari pasal yang sama, ayat 12 ketika apa? Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa saudaranya yaitu Yohanes Pembaptis telah apa? Meninggal karena kepalanya dipenggal oleh Herodes Antipas. Dan ternyata pada saat itu para murid mengabarkan bahwa Yohanes Pembaptis itu meninggal dan mereka telah siap untuk mengambil mayatnya dan menguburkan. Barulah setelah itu masuk dalam bacaan kita yang dikatakan di sana, setelah mendengar berita itu menyingkirlah Yesus dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi dan seterusnya. Kalau kita lihat dari ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Dari konteks tersebut sebenarnya kita dapat mengetahui ternyata Tuhan Yesus itu sedang mengalami atau memiliki sebuah masalah pribadi. Masalah pribadi apa? Coba kita lihat, ada 3 hal paling tidak yang menyangkut tentang masalah pribadi Tuhan Yesus Kristus itu. Yang pertama adalah ketika ia mendengar bahwa saudaranya yaitu Yohanes Pembaptis itu meninggal, begitu berdukanya hati. Makanya apa yang dilakukan dia dan para murid untuk mengasingkan diri itu tujuannya untuk apa? Untuk berkabung. Karena memang adat Yahudi pada waktu itu normalnya demikian, walaupun di dalam bacaan kita, di dalam Alkitab itu tidak tertulis. Tapi adat normalnya memang demikian. Jadi orang menyendiri, mengasingkan diri untuk berkabung. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus itu diikuti oleh banyak orang, itu juga jadi masalah. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran, otomatis kalau ada kumpulan banyak orang, pemerintahan Romawi pasti akan langsung tertuju ke kumpulan banyak orang itu. Ada apa? Bukan persoalan di situ ada Tuhan Yesus, tapi pada waktu itu persoalannya adalah jangan-jangan pemerintah Romawi mencurigai kalau ada kumpulan banyak orang, ini jangan-jangan ada sebuah kesepakatan untuk memberontak ini. Jadi Tuhan Yesus malah tidak bisa menyampaikan pengajarannya dalam senyap. Hal yang ketiga yang sering ditafsirkan oleh banyak orang yaitu apa? Tuhan Yesus dan para murid itu memang sudah lelah dan lapar, makanya mereka itu akan atau mengarahkan diri untuk menyendiri, mengasingkan diri. Nah, itu adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi ternyata di tengah tantangan kehidupannya, ternyata dia yaitu Tuhan Yesus Kristus kemudian menganggap semua masalah itu menjadi tidak berarti. Karena apa? Dikatakan di dalam bacaan kita di dalam ayat yang ke-16 di sana dikatakan apa? Berbelas kasihan. Ia tergerak oleh belas kasihan. Ia tergerak oleh belas kasihan. Di mana oleh penulis Perjanjian Baru kata belas kasihan ini dari kata Yunani splagchnizomai yang memiliki arti
Belas kasihan yang menunjuk pada bagian tubuh di mana emosi itu muncul. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus itu tidak hanya berempati. Oh, kasihan. Tidak hanya demikian. Tapi Tuhan Yesus mewujudkan empati itu menjadi sebuah tindakan. Jadi belas kasihan di sini tidak hanya sebatas empati. Empati itu kan hanya ikut merasakan. Oh, kasihan. Tapi di sini Tuhan Yesus kemudian mewujudkan atau mewujud nyatakan belas kasihan itu dalam sebuah tindakan. Lalu apakah hal ini membuktikan atau mengatakan kalau yang memiliki belas kasihan itu hanya Tuhan Yesus saja? Kira-kira bagaimana? Apakah ini menunjukkan kalau yang memiliki belas kasihan itu hanya Tuhan Allah saja, hanya Tuhan Yesus saja? Ternyata tidak. Coba kita lihat di dalam bacaan kita. Tuhan Yesus pun memberikan pengajaran atau mengajarkan kepada murid-murid agar mereka memiliki belas kasihan. Di dalam ayat 16 dikatakan apa? Mereka harus memberi makan kepada orang banyak itu. Nah, belas kasihan di dalam ayat 14 inilah yang ternyata mengantar atau memotivasi atau membuat Tuhan Yesus akhirnya apa? Akhirnya ingin menolong orang-orang yang pada waktu itu mengikuti mereka. Karena memang benar, pada waktu itu orang-orang kebutuhannya sudah lapar dan yang lain sebagainya. Ini sebenarnya tidak hanya sekedar memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena kalau kita memang hanya berdasar pada ayat 14 ini, ya sampai situ sudah selesai. Banyak orang yang hanya membatasi, memberi berkat itu yang seperti itu. Tapi ternyata belas kasihan dalam ayat 14 inilah yang akhirnya membuat Tuhan Yesus apa? Membuat Tuhan Yesus itu memberikan misi kepada para murid. Tugas, memberikan tugas kepada para murid. Sekali lagi saya sampaikan dalam ayat 16, harus memberi mereka makan, atau kamu harus memberi mereka makan. Itu adalah misi dari Tuhan Yesus kepada para murid. Untuk apa? Untuk memberi 5.000 orang laki-laki, bisa 5.000 lebih, itu makan. Memang tidak dijelaskan di dalam bacaan kita apa yang disebut dengan makan di situ. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan makan di situ. Namun nampaknya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah makanan yang ada pada mereka. Entah itu hanya sekedar dipegang atau memang milik mereka, tapi Tuhan Yesus memaksudkan makanan itu adalah makanan yang ada pada mereka. Dan sepertinya memang Tuhan Yesus dan para murid ini sudah satu hati ya. Karena di dalam ayat 17 para murid merespon sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus. Mereka mengatakan apa? Yang ada pada kami 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Yang itu menunjukkan bahwa hal lahiriah itu telah tersedia, yaitu makanan jasmani. Hal lahiriah itu sudah ada. Hal lahiriahnya sudah ada ini, yaitu makanan jasmani. Lalu apakah hanya terbatas di situ? Setelah Tuhan Yesus memberkati makanan itu, apa yang kemudian dilakukan para murid? Mereka membagikan. Dan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid mengenai menjadi berkat bagi orang lain. Karena di dalam misi tersebut, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan hal lahiriah saja, tapi hal penting lainnya yang Yesus ingin sampaikan kepada para murid, yaitu tentang apa? Tentang rasa percaya diri dan tentang menjadi sosok yang berinisiatif, yaitu mereka yang memberi diri untuk membagikan makanan itu kepada orang banyak. Maksudnya begini, tadi saya sampaikan hal lahiriahnya sudah ada. Lahiriahnya sudah ada, yaitu makanan. Tapi hati untuk membagikan
perasaan atau niat untuk membagikan itu sudah ada atau belum. Nah, itu yang ditugaskan oleh Yesus kepada para murid. Dan ternyata memang benar. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dilakukan oleh para murid. Karena percuma, hal lahiriahnya sudah ada, makanannya sudah ada, tapi para murid tidak bersedia untuk membagikan makanan itu. Apakah kemudian itu bisa menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih itu? Tidak. Jadi di sini ternyata Yesus memberikan misi kepada para murid itu tidak hanya tentang menyediakan makanan, tapi juga membagi, memiliki rasa percaya diri, memiliki inisiatif untuk membagikan makanan itu. Inilah yang dinamakan saling melayani. Ya kan? Percuma makanannya ada, tapi kalau tidak ada orang yang bersedia untuk melayani orang banyak itu dibagikan. Apa diminta untuk kayak orang prasmanan? Ayo maju, kok dewe ambil sendiri. Tidak. Tapi Tuhan Yesus memberikan misi kepada para murid, ayo bagikan. Memang benar, para murid membagikan makanan itu yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Misi inilah yang ditangkap oleh gereja-gereja sampai dengan masa kini, sampai dengan hari ini. Tentang apa? Tentang melayani, yaitu melayani sesama, yaitu melayani satu orang dengan orang yang lain. Hati, kesediaan untuk melayani. Namun dalam hal ini, pada kenyataannya sangat disayangkan sekali. Gereja hanya sering mementingkan hal lahiriah saja. Percuma kalau kita melihat di dalam sebuah gereja yang adalah jemaat itu sendiri, ya, yang ternyata secara fisik atau lahiriah itu sudah terpenuhi. Bangunannya bagus, sarananya terpenuhi, sarananya lengkap. Namun tidak ada rasa percaya diri, atau jemaatnya tidak berinisiatif, ya, untuk saling melayani satu dengan yang lain, ya sama saja percuma, tidak bisa lagi menjadi sebuah berkat. Padahal slogannya orang Kristen itu diberkati untuk memberkati. Percuma, bangunannya bagus, sarananya lengkap, tapi orang-orangnya tidak bersedia untuk saling melayani. Lahiriahnya lengkap, tersedia, tapi hati untuk melayaninya tidak ada. Inilah misi yang juga diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yaitu misi untuk apa? Untuk melayani. Misi untuk apa? Mendatangkan berkat, karena kita itu sudah diberikan belas kasihan oleh Allah sampai dengan hari ini. Coba kita sekarang bersama-sama memejamkan mata. Coba kita bersama-sama memejamkan mata. Kita bayangkan, seandainya ada sebuah gereja yang jemaatnya itu begitu berinisiatif untuk saling melayani, tidak gengsi, memiliki rasa percaya diri, kira-kira apa yang dirasakan oleh gereja tersebut? Pasti sebuah rasa suka cita, seneng, karena semuanya kul sinangkul ing bot repot, semua saling melayani, sukacita dirasakan. Dan jika sukacita itu dirasakan, akhirnya apa? Aura positif yang akan timbul. Tidak mudah tersulut emosi, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, tidak gengsinan, dan yang lain sebagainya. Jika hal tersebut memang terjadi pada sebuah gereja, niscaya gereja tersebut pasti akan dapat bertumbuh dan dapat menjadi berkat. Berkatnya bukan berkat lahiriah saja, tapi berkat hati yang bersedia untuk saling melayani. Seperti 5.000 orang di dalam bacaan kita. Mereka tidak hanya terberkati oleh makanan lahiriahnya yang mengenyangkan, tapi jiwa mereka juga dipuaskan atas pelayanan para murid melalui pembagian makanan.
sikap kerendahan hati para murid inilah yang diharapkan juga ada di dalam diri kita. Kita diutus ini untuk menjadi berkat, karena kita sudah diberkat. Lalu sekarang bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana sekarang dengan gereja? Siapa yang akan menghidupi gereja ini? Siapa yang akan menjadi orang-orang yang akan membawa gereja ini pada arah yang lebih baik? Jangan disangka ya Bapak Ibu, jangan disangka Bapak Ibu Saudara hanya berpikir bahwa hal positif akan tiba-tiba datang. Tidak. Hal positif itu harus diusahakan. Dalam hal apa? Di dalam kita saling melayani. Tentunya diusahakan dengan sepenuh hati. Kita lihat gereja kita. Gedungnya bagus. Peralatannya lengkap. SDM-nya juga memadai. Anak-anak di sini rata-rata sekolah. Bahkan ada yang sampai universitas, bahkan juga ada yang kuliah sampai ke pasca sarjana. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai bermain musik, dan yang lain sebagainya. Ini adalah wujud belas kasih Allah yang telah memenuhi hal lahiriah di dalam gereja kita. Ya, Tuhan sudah menyediakan. Ini adalah hal lahiriahnya, karena Tuhan memang berbelas kasih kepada kita. Nah sekarang bagaimana hati kita? Para murid-murid Tuhan yang diutus untuk memberkati itu. Percuma ini semua ada, tapi diri kita tidak ada inisiatif atau rasa percaya diri untuk saling melayani satu dengan yang lain. Seperti para murid tadi. Percuma 5 roti dan 2 ikan itu sudah ada, kalau tidak ada inisiatif dari para murid ataupun rasa percaya diri dari para murid untuk membagikan makanan itu, ya tidak jadi menjadi berkat 5 roti dan 2 ikan itu. Kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun dan apapun gereja kita, seperti apapun dan bagaimanapun gereja kita tidak bisa meninggalkannya atau bahkan melupakannya. Di sini mungkin ada yang berjemaat di sini sudah lama, mungkin ada yang baru juga. Ada juga yang mungkin dibaptis di gereja ini. Ada juga mungkin yang diberkati pernikahannya di sini. Apa itu tidak membuat kita sadar bahwa gereja ini harus dihidupi oleh jemaat itu sendiri? Karena kita sudah diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Gereja ini harus dihidupi oleh orang-orang yang percaya diri dan berinisiatif untuk saling melayani. Jangan jadi kacang yang lupa akan kulitnya. Wah, Ibu pergi lupa akan gereja ini, gereja asalnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan saat ini dengan judul Belas Kasih Allah Mendatangkan Berkat, itu mengatakan kepada kita, saya sudah diberkati oleh Tuhan dan saya sudah diberikan belas kasih oleh Tuhan, itu seharusnya mengantar saya untuk dapat menjadi berkat. Gereja ini sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diberikan belas kasih oleh Tuhan, juga seharusnya bisa menjadi berkat. Tidak hanya melalui hal lahiriah, gedung, perlengkapan, makanan, tapi dengan apa? Kesediaan kita untuk saling melayani. Mari kita sadari bahwa kita telah diberikan belas kasih oleh Tuhan. Selamat menjadi berkat bagi orang lain. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa yang akan kami hantarkan. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Mensyukuri segala sesuatu yang telah Tuhan berikan. Kehidupan, berkat jasmani, berkat rohani, perlindungan, kesehatan, terlebih juga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya karena memang Tuhan berbelas kasih kepada kami. Maka apa yang menjadi
kekuatan bagi kami. Biarlah itu kami wujud nyatakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kami sadar, kami telah diberkati, maka kami haruslah dapat memberkati orang lain juga. Kami tidak ingin hanya mengatakan di dalam mulut kami saja, akan tetapi biarlah diberkati untuk memberkati, itu dapat kami wujudkan di dalam aksi nyatakan. Dan biarlah kami dapat semakin menjadi berkat bagi orang lain melalui setiap apa yang ada dalam hidup kami. Kami sadari berkat Tuhan begitu luar biasa, akan tetapi seringnya Tuhan kami dilanda dengan rasa malas, gengsi, ataupun tidak ingin melayani satu dengan yang lain hanya karena status sosial dan yang lain sebagainya. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kami, sehingga kami dapat dengan rendah hati untuk dapat melayani satu dengan yang lain, untuk dapat menjadi orang-orang yang percaya diri dan berinisiatif untuk saling melayani. Karena kami sadari apa yang kami terima itu begitu luar biasa, maka biarlah Tuhan yang menguatkan dan mengutus kami, memberikan misi kepada kami untuk dapat saling melayani, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Perkenankanlah pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami. Kami pada saat ini ya Tuhan mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini mungkin masih dalam penataan new normal di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap pemimpin negara yang ada, setiap orang-orang yang terlibat di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia ini, sehingga mereka tetap dipenuhi kebijaksanaan dari Tuhan. Tetap Tuhan tuntun, tetap berikan kesehatan dan juga kekuatan sehingga dapat memberikan yang terbaik. Begitu pula bagi para tenaga medis yang juga berjuang menjadi garda terdepan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan yang akan melindungi mereka sehingga tetaplah dapat melayani dengan sepenuh hati, tetaplah dapat memberikan yang terbaik melalui setiap tugas-tugas mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih sekolah dari tingkat yang ada dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK sampai dengan yang kuliah. Tuhan yang akan memberkatinya, dan kami syukuri saat ini mereka boleh memasuki tahun ajaran yang baru, yang ini merupakan berkat dari Tuhan. Maka melalui tahun ajaran yang baru ini bagi anak-anak sekolah, biarlah juga memberikan semangat baru bagi mereka untuk belajar, dan kiranya Tuhan yang akan memberikan semangat, Tuhan kiranya yang tidak akan pernah meninggalkan setiap umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ajarkan kepada kami untuk selalu berseru, berserah dan bersandar kepada Tuhan yang adalah juru selamat kami yang sejati. Kami saat ini juga mendoakan pembangunan gereja Pepantan Curug Sewu yang kami syukuri sampai dengan hari ini masih berjalan. Ini benar-benar berkat yang luar biasa bagi kami. Maka ajarkan kepada kami untuk selalu ingat bahwa ini merupakan pemberian dari Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan semakin mengajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, diantaranya adalah Ibu Sri Rahayu dan Ibu Ami. Bolehlah Tuhan yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka, Tuhan yang akan memberkati setiap perawatan melalui setiap obat dan makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat menjadi sarana untuk kesembuhan mereka. Kami juga mendoakan para adioswo di tengah-tengah usia lansianya. Bolehlah Tuhan yang akan memberikan kesehatan, semangat, dan melindungi dari kuasa-kuasa roh jahat, dan biarlah tetap menjadi orang-orang yang semakin menjadi teladan bagi setiap kami generasi muda. Saat ini kami juga mensyukuri ya Tuhan atas terbitnya surat rekomendasi untuk ibadah, pelaksanaan ibadah di gereja, khususnya untuk GKJ Sukorejo dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kendal. Ini yang menjadi cita-cita kami dan harapan kami, dan Tuhan sudah memberikannya. Biarlah kami semakin bersyukur melalui ini. Biarlah kami semakin bersyukur atas berkat yang luar biasa ini. Dan kiranya ucapan syukur ini kami tunjukkan dengan saling melayani, dengan bersedia untuk saling menerima satu dengan yang lain. Dan kiranya Tuhan juga memberkati persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk dapat melaksanakan ibadah di gedung gereja kembali.
Setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, baik yang masih anak-anak sampai dengan yang sudah lansia, baik yang ada di Sukorejo ataupun yang ada di luar Sukorejo. Tuhan yang akan melindungi, Tuhan berikan kerendahan hati, Tuhan berikan semangat, dan Tuhan berikan kedisiplinan di dalam kehidupan. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan, dan pada saat ini perkenankanlah kami menaikkan doa kami pribadi. Demikian doa yang kami naikkan, kiranya Tuhan yang memberkati, dan kami serahkan kehidupan kami kembali kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang sejati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita nyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang akan kita sampaikan dengan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, akan saya bacakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita kumpulkan persembahan dengan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 337, bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di hadapan Tuhan dengan kita menaikkan doa persembahan yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terlebih di minggu pagi ini, Engkau masih memberi kesempatan kami untuk beribadah kepadamu di tengah situasi keprihatinan seperti sekarang ini. Tetapi kami meyakini bahwa kasih Tuhan ada bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan yang sudah kami persiapkan dari sebagian berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkannya kepadamu Tuhan, baik berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan-persembahan khusus yang lain. Kami serahkan di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan menguduskan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan pelayanan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi orang yang sudah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, biar Engkau memberi hikmat dan kemampuan untuk boleh mengelola dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak-Mu. Dan jika sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah kami akan kembali ke dalam kehidupan keseharian kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya sepenuhnya di dalam tangan penyertaan-Mu. Segala doa dan permohonan kami ini dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu beralaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.